Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para netizen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suwarni Damar, jurnalis Koran Sindo Makassar. Pada sore hari ini seperti biasanya kita akan menyapa para netizen dimanapun berada, khususnya para followers dari Sindo Makassar. Dalam program acara Bincang Sore, untuk program acara Bincang Sore ini senantiasa kami hadirkan untuk memberikan edukasi, sharing knowledge kepada para netizen terkait berbagai hal, tidak hanya sektor pemerintahan, tapi juga politik, ekonomi, lifestyle, maupun berbagai hal lainnya. Nah, untuk hari ini saya akan kedatangan narasumber yang tentunya sangat dibutuhkan khususnya kita di Kota Makassar. Kenapa? Tanpa peran beliau, tentu dalam mendorong pergerakan pembangunan yang ada di Makassar tidak akan berjalan maksimal, karena peran beliau sangat besar, berada di garda terdepan dalam menambah atau dalam meningkatkan pendapatan daerah yang ada di Kota Makassar. Untuk sore hari ini saya akan kedatangan narasumber yang sudah sangat familiar di kalangan Kota Makassar maupun di Sulawesi Selatan. Beliau adalah Kepala Bapenda Kota Makassar, Bapak Irwan Adnan. Bersama Bapak Irwan Adnan, kita akan berbincang bagaimana kesiapan atau upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Makassar dalam mendorong peningkatan pajak yang ada di Kota Makassar. Mengingat kondisi saat ini adalah pandemi COVID, tentu tantangannya akan jauh lebih besar. Bagaimana mendorong para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka, karena kondisi saat ini memang tentu akibat dari pandemi COVID sendiri berbagai sektor mengalami koreksi target-target. Kenapa? Karena beberapa sektor tidak berjalan maksimal, ada usaha yang tutup, ada beberapa efek domino masyarakat. Sebentar lagi kita akan join bersama Kepala Bapenda Kota Makassar, Bapak Irwan Adnan. Beliau tentunya akan sharing kepada kita sebenarnya kalau kita bayar pajak itu sendiri peran kita apa sebagai masyarakat Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat sore. Sore. Apa kabar baik? Pak? Kabar baik, Ibu Warni. Kabar baik, Ibu Warni. Alhamdulillah. Iya. Hari ini kita akan sharing tentang tugas-tugas dari Badan Pendapatan Kota Makassar sendiri. Tahun ini tentunya tahun yang sangat keras untuk semua sektor, termasuk dari Bapenda sendiri yang menjadi garda terdepan dalam mendorong peningkatan pajak yang ada di Kota Makassar. Sejauh ini Pak, sebenarnya kalau yang dirasakan tantangannya itu seperti apa sih Pak dibandingkan tahun lalu dalam mendorong peningkatan pajak, wajib pajak kita? Iya. Mau tes suaranya bagus nggak kedengaran nih? Keren, sudah sangat bagus, jelas sekali Pak. Iya. Iya, jadi bagi kami khususnya di Bapenda ya, iya, Pak, terkait mengenai pendapatan asli daerah, hampir semua aspek terpengaruh dengan pandemi ini. Hampir semua aspek. Iya. Nah, kalau kami di Bapenda kurang lebih kontribusi terhadap PAD itu rata-rata 90%. Jadi perlu diketahui dulu bahwa PAD kita itu kontribusi pajak dan retribusinya, namanya pajak ya, itu hampir 90%. Bisa kita lihat dari data kurang lebih 4 tahun terakhir ini ya. Iya. Nah, kalau kondisi sekarang dengan pandemik ini kita mulai dari bulan Maret. Iya, di Pak. bulan Januari sampai Februari itu masih normal, cenderung kita lakukan peningkatan pendapatan. Masuk di bulan Maret itu sudah mulai terasa, ya. Oh ya. Sudah mulai terasa karena Bapenda menangani kurang lebih 11 jenis pajak, ya. Oh, iya. Mulai dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, parkir, kemudian ABT, PBB, BPHTB, reklame, dan lain-lain ya. Ini mengalami penurunan yang drastis, kurang lebih awalnya sih kita berharap bisa berkurang hanya 30% ya, hanya 30%. Tetapi dalam perjalanannya kondisi semakin memburuk, sehingga penurunan ini bahkan di atas 40%. Wow, tinggi sekali ya? Iya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa capaian kita ya dari tahun ke tahun
selama kurang lebih 4 tahun ya, kita mulai dari tahun 2016 lah. Ya. Iya. 2016 itu kontribusi pajak kita itu berada di angka 80% lebih. Ya, jadi kontribusi untuk tahun 2016 ya, data yang saya pegang ini kita cek, kita bisa dapatkan 758 miliar lebih atau sekitar hampir 80% lebih lah ya. Kemudian untuk OPD atau perusahaan Purusda yang lain, retribusi dan sebagainya itu masih dapat sekitar 15%. Itu 2016. Iya. Dari pendapatan kita kurang lebih 896 miliar. Jadi 2016 itu PAD kita masih 800-an. Ya, 890. Iya, 2016. Nah, 2017 ya 2017 alhamdulillah PAD kita naik 1 triliun lebih. Jadi 1 triliun 56 miliar. Ini realisasi ya, realisasi. Nah, Bapenda sendiri khusus pajak kita catat di sini 89% kontribusinya. Jadi hampir sekitar 938. Jadi kelihatan naiknya ya, kelihatan naiknya. Kemarin 2016 hanya 85% atau sebesar 759. Ini pada saat saya duduk di Bapenda ya. Iya, awal. Sebelumnya untuk tahun 2015 capaian kita masih 600 miliar lebih. Jadi alhamdulillah kita udah naikkan pendapatan kurang lebih 400 miliar lah. Iya. Nah, 2018 tetap di atas 1 triliun. Ya. Iya. Kemudian kontribusi kita itu sudah masuk di angka 942 miliar lebih atau kurang lebih 90%. Iya. Ya, 90%. Nah, retribusi dengan pendapatan lain termasuk dividen kita itu hanya sebesar 10%. Jadi 90% itu dari kami ya. Artinya masyarakat harus tahu ya, masyarakat harus tahu bahwa PAD kita ini sangat bergantung dari pajak. Karena Makassar sebagai kota jasa kan. Betul. Nah, kemudian 2019 barusan kemarin sebelum pandemi kita, alhamdulillah PAD kita naik lagi. Hampir 1,2 triliun. Dari 1 triliun ya, tahun itu lalu. PAD realisasi ya. Iya, tahun lalu itu hampir 1,2 triliun. Nah, atau tepatnya 1 triliun 153 miliar lebih. Nah, Bapenda sendiri berkontribusi sebesar 92%. Iya. Atau 1 triliun 62 miliar. Jadi kita udah dapat 1 triliun lebih khusus pajak. Pajak saja. Ya, khusus pajak. Nah, kemudian pendapat lain-lain itu berkontribusi hanya sekitar 8%. Jadi ada ketimpangan sebenarnya kalau kita berbicara pendapatan di Kota Makassar. Ya. Iya, Pak. Sehingga ini dibutuhkan adanya sinergi dari semua sektor. Ya. Ada sinergi dari semua sektor, baik dari OPD-OPD yang lain dan tentu Bapenda sendiri. Nah, ini kurang lebih pendapatan kita 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir ya. Iya, Pak. Nah, 2020 di bulan Januari sampai Februari sebenarnya kita udah over target. Jadi pendapatan kita iya. Jadi Januari, Februari sebenarnya kita sudah over sebenarnya. Ya, sudah over hampir sekitar 20 miliaran lah sebenarnya ya. Kemudian masuk di bulan 3. Di bulan 3 ini sudah mulai kelihatan menurun karena sudah masuk pandemi di bulan 3. Betul. Tetapi pembayaran masih ada. Pembayaran masih ada karena jatuh tempo dari bulan 2 dibayarkan di bulan Maret. Iya. Nah, kelihatan di bulan 4. Jadi pembayaran bulan 3, pandemi bulan 3, mereka membayar di bulan 4 ini udah langsung drastis turun. Jadi turunnya bertahap. Mulai dari 14 miliar minusnya sampai 15 miliar. Akhirnya nanti di bulan Mei kita minus bahkan sampai 50 miliar loh. Wow, besar sekali, Pak. Iya. Ya. Jadi di bulan Mei kemarin ini kita udah minus hampir 50 miliar. Tapi alhamdulillah di bulan 6 ini, di bulan 6 ini minus tersebut itu berangsur-angsur turun. Jadi minus tersebut berangsur-angsur turun dan sekarang minus kita ini sudah turun kurang lebih 30 miliar. Jadi sudah mulai kembali bergeliat. Nah, ini harapan kita ekonomi memang harus recovery ya. Jadi tidak bisa terus-terusan seperti ini. Nah, kita juga harus mensiasati kondisi ini.
walaupun dalam kondisi corona misalnya, walaupun dalam kondisi pandemi, tapi kita nggak bisa diam diri. Betul, Pak. Nah, kalau kita diam terus, tambah terpuruk kita. Betul, Pak. Nah, seperti itu. Iya. Iya. Pak tadi yang jelaskan protokol kesehatannya bisa kita jamin, kita jaga terus. Iya, Pak, berarti kan ada harapan di bulan Juni bahwa ekonomi mulai bergerak. Lalu tentu kewajiban wajib pajak harus dipenuhi. Adakah relaksasi yang disiapkan oleh Bapenda sendiri bagi wajib pajak misalnya yang baru memulai usahanya setelah masa pandemi atau seperti apa, Pak? Iya. Jadi kita juga tidak bisa menafikan ya bahwa kita harus dorong mereka. Teman-teman usaha harus kita dorong karena yang pertama, kalau misalnya mereka juga diam, mereka tutup dan sebagainya, kita mau dapat apa? Betul. Ya? Tidak ada penghasilan yang masuk atau tidak ada feedback dari mereka, sehingga kita mendorong mereka. Nah, salah satu cara yang kita lakukan sekarang adalah melakukan relaksasi pajak hampir di semua jenis pajak. Oh, gitu. Jadi kita lakukan relaksasi pajak untuk merecovery mereka. Tentu dengan cara tetap mengedepankan protokol kesehatan ya, apabila mereka sudah dilonggarkan. Sekarang ini kan hampir semua udah mulai buka ya, kecuali hotel dan hiburan ya. Hotel dan hiburan yang mungkin memang belum secara keseluruhan buka dan hampir belum buka kalau saya lihat sampai dengan hari ini. Tetapi restoran, kemudian beberapa item pajak yang lain sudah mulai jalan. Nah, kita memberikan relaksasi pajak. Ya, caranya adalah memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak. Ya, yang pertama kita lakukan penundaan pembayaran boleh. Silahkan kita lakukan penundaan pembayaran. Misalnya sekarang ini mereka sudah buka, taruhlah mereka buka di bulan Juni ini. Betul. Silahkan kalau memang mereka tidak kuat untuk membayar di bulan Juni, boleh bayar di bulan Juli. Ya, kemudian denda kita hapuskan. Denda jadi tidak ada lagi pembayaran denda. Iya, tidak ada lagi pembayaran denda. Ya, saya kira itu salah satu bentuk kita memberikan peluang bagi mereka untuk merecovery. Karena kan ceritanya mereka baru mau berusaha lagi kembali nih. Mereka bisa gunakan dana mereka untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih urgent buat mereka. Walaupun pajak tetap urgent ya. Iya, Pak. Itu. Pak, untuk masa relaksasinya sendiri, apakah berlaku untuk semua wajib pajak atau misalnya akan diklasifikasikan misalnya untuk sektor usaha, kemudian sektor masyarakat, karena misalnya ada bayar PBB, bayar pajak lainnya, itu apa seluruh sama, Pak? Atau diklasifikasi? Iya. Jadi untuk kita memberikan relaksasi pajak ini hampir di semua jenis pajak ya. Hampir di semua jenis pajak kita lakukan keringanan, apalagi untuk PBB. Iya, Pak. Jadi kalau PBB ini silahkan masyarakat usaha silahkan bermohon ke kami. Ya tentu bermohon ke Pak Wali, nanti diajukan ke Bapenda, Bapenda yang akan mengkaji. Nah, maksimal pemotongan atau keringanan ya. Keringanan yang bisa kita lakukan itu bahkan hampir sampai 50%. Kita akan coba, kita melihat jenis usahanya seperti apa. Apalagi kalau masyarakat kecil, silakan aja diajukan. Jadi ini salah satu bentuk kita untuk mendorong masyarakat bisa merecovery kembali. Pak, sejauh ini Pak, dengan relaksasi yang Bapak berikan, apakah sudah ada pengusaha mengajukan relaksasi tersebut? Dan kalau melihat dari komposisi yang Bapak sebutkan tadi, bahwa betul bahwa peran Bapenda sendiri sangat besar dalam komposisi PAD kita, hampir sekitar 90%. Lalu sektor apa sih Pak yang paling besar kontribusinya terhadap PAD kita? Iya, terima kasih ya. Jadi untuk warga masyarakat Makassar ya, jadi perlu diperhatikan bahwa memang sektor usaha atau sektor ekonomi ini yang sangat besar ya kontribusi terhadap PAD kita itu. Yang pertama restoran ya. Restoran ini sangat besar pengaruhnya terhadap pendapatan kita karena mereka menyumbangkan per tahun itu rata-rata 200 miliar. Ya, kemudian hotel, terus BPHTB, jadi pajak BPHTB biaya perolehan hak atas tanah juga besar, PBB juga besar, jadi masuk 4 besar ini. Terakhir PPJ. Ya. Pajak penerangan jalan. Iya, pajak penerangan jalan ini alhamdulillah kemarin kita hanya kurang dari pembayaran mereka itu hanya kurang sebesar 25% saja. Ini cukup menggembirakan di tengah pandemik sekarang ini. Iya, itu.
Pak, untuk menjaga agar tren pemasukan PAD kita berjalan stabil setelah menuju new normal sendiri, strategi Bapak apa? Apakah juga masih memaksimalkan yang namanya laskar pajak atau ada mekanisme lain yang akan diterapkan? Iya. Jadi alhamdulillah kita memiliki satgas ya, kita memiliki tim yang namanya Laskar Peduli Pajak, ya, atau orang biasa dengar Laskar Pajak. Tugas Laskar Pajak ini sebenarnya normalnya hanya melakukan pencatatan di setiap transaksi, ya. Tetapi karena kondisi sekarang ini kondisi yang luar biasa, sehingga kita beri tugas tambahan. Yang pertama tugas mereka adalah memastikan protokol kesehatan juga itu jalan, ya, mereka tetap melakukan himbauan. Mereka masuk salah satu bagian dari tim inspektur COVID yang dibentuk oleh pemerintah kota. Oh ya. Nah, karena Laskar Pajak ini bertugas di beberapa sektor ekonomi kita, restoran, hotel, hiburan dan parkir, sehingga mereka memastikan semua pelanggan dari wajib pajak tersebut itu dihimbau untuk memenuhi atau menjalankan protokol kesehatan itu. Iya. Nah, mereka juga memiliki tugas untuk memastikan alat online sistem kita ini digunakan oleh wajib pajak tersebut. Iya, Pak. Ini salah satu yang kita jalankan dalam kondisi pandemik ini. Kemudian sekarang ini, karena kan kalau kondisi pandemik ini kita harus menjaga jarak ya, atau physical distancing. Ya. Jadi physical distancing ini juga tetap kita lakukan, ya, dengan cara metode kerja sip-sipan, tetapi tetap mereka melakukan pekerjaan di rumah misalnya. Ya, tidak ada alasan bagi staf kita yang bekerja di rumah untuk tidak melaporkan kinerjanya, termasuk Laskar Pajak. Ya. Kemudian kita mengedepankan sistem-sistem online. Jadi sistem online yang kita gunakan sekarang ini, baik menelpon secara langsung dengan SMS atau memberikan pilihan-pilihan metode pembayaran. Nah, sekarang ini kita sudah menjejaki kerjasama dengan beberapa fintech. Kita menjejaki kerjasama dengan beberapa financial teknologi keuangan kan, pembayaran. Iya. Pak, sangat menarik bahwa upaya Bapak sendiri untuk meningkatkan pajak itu tidak hanya memberi ruang kepada masyarakat melakukan pembayaran secara manual atau konvensional. Tadi disebutkan bahwa ada metode teknologi yang disiapkan, misalnya vintage dan SMS. Bisa Bapak sebutkan sendiri, kalau misalnya ada wajib pajak mau tahu bagaimana caranya, itu bisa ke nomor berapa? Lalu jika sudah bekerja sama dengan vintage, itu apakah bisa diakses di Play Store atau di App Store? Iya. Jadi sekarang ini kita sudah menjejaki dan akan kita tindak lanjuti. Beberapa pertemuan sudah dilakukan, misalnya GoPay ya sudah mulai, kemudian apa lagi? Gojek, Grab. Grab juga sudah dengan metode-metode payment point-nya. Kemudian sekarang ini Makassar atau Bapenda menjadi pilot project untuk penggunaan QR Kris. Jadi QRS yang Bank Indonesia kembangkan. Ya, jadi kita nantinya akan menggunakan semacam metode QR code gitu. Iya, Pak. Ya, ini di pilot project kan di Makassar oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia. Ini sementara kita lakukan pembicaraan terus bagaimana cara mengaplikasikan metode-metode tersebut. Nah, rencananya juga khusus untuk PBB ya. Iya, Pak. Ini sudah dijejaki juga dan sudah mulai dilakukan di Bank Sulselbar. Karena Bank Sulselbar merupakan bank persepsi kita yang membantu menyiapkan sistemnya. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya lagi untuk membuat sistem. Bank Sulselbar yang siapkan semua. Termasuk media-media online kita, alat-alat online kita itu disiapkan oleh Bank Sulselbar. Iya. Ya, Pak, berarti kan programnya sangat menarik bahwa kalau kita membayar langsung berarti tidak ada lagi bisa memutus mata rantai oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab berarti. Ya, justru memang ya.
Dan ini berarti similiar dengan program kerjasama Bapenda dengan KPK, Pak, ya, kemarin yang saya tahu bahwa ada kerjasama KPK untuk menyimpan alat perekam pembayaran transaksi di sejumlah hotel untuk mencegah kebocoran PAD. Itu berarti ke depannya metode dari Bapenda ini sendiri lebih ke digital ya, Pak? Iya. Jadi perlu dipahami dan perlu diketahui bersama bahwa kami sudah menjadi pilot project juga oleh tim Korsubga, ya. Jadi tim Korsubga KPK. Jadi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. Iya, Pak. Ya. Ini keren banget. Salah satu cara, ya. Kenapa? Sangat keren, Pak, bahwa Bapak melibatkan KPK. Iya, jadi bukan itu saja, kami menjadi pilot project untuk Indonesia Timur. Jadi Makassar merupakan pilot project dari KPK dalam program optimalisasi pendapatan. Sehingga tahun 2019 kemarin, itu kita menjadi pemerintah kota dengan tingkat peningkatan pendapatan terbaik ketiga di Indonesia. Wow, keren sekali nih, Pak. Iya. Nah, jadi KPK mengapresiasi kita. Di tahun 2019 itu kurang lebih 9 bulan ya. 9 bulan saya terus-menerus dengan teman-teman KPK untuk mensupervisi bagaimana peningkatan pendapatan ini kita bisa maksimalkan. Salah satu cara dengan penggunaan sistem online itu. Nah, tahun ini pun juga sebenarnya ini program ini tetap berjalan, bahkan program ini sudah merupakan program tahunan. Jadi bukan lagi tematik ya. Awalnya kan optimalisasi pendapatan ini hanya tematik. Iya, Pak. Ya, tematik oleh KPK. Nah, tahun ini sudah menjadi program normatif ya yang berjalan untuk tahun ini. Hanya karena pandemik sekarang sehingga intensitas kita dengan KPK ini hanya dengan virtual meeting saja melalui Zoom. Kita sudah rapat dengan teman-teman KPK yang sekarang berubah nama dari Korsubga menjadi Korgah. Korgah? Ya, Korgah ya. Jadi koordinasi dan pencegahan. Oh ya. Kemarin Korsubga, koordinasi supervisi dan pencegahan. Iya. Sekarang ini Korgah, koordinasi dan pencegahan. Jadi kita tidak disupervisi lagi. Ya, karena dianggap kita sudah jalani dan sistemnya sudah bagus. Tahun ini itu berjalan terus, tetapi karena kondisi COVID, kami hanya melakukan meeting penyiapan data secara transparan itu kurang lebih 4 kali. Jadi mulai dari Pak Gubernur, Pak Wali, itu kita sudah lakukan, Pak Kajati, Pak Kejari, semua kita merupakan salah satu atau bagian dari tim Korga tersebut khusus untuk optimalisasi pendapatan. Iya, Pak, bisa dibilang bahwa Bapak ini termasuk sangat visioner dalam melakukan sejumlah gebrakan dan inovasi, utamanya bisa dikatakan bahwa ini menyelamatkan uang negara misalnya. Karena ada kekhawatiran orang kalau makan di restoran itu kan ada dipotong pajak kan. Kadang kita sebagai konsumen pikir, nggak bakal masuk ke pemerintah, bisa jadi akal-akalannya saja, oknum pengusaha akan kena pajak dan sebagainya. Rupanya melalui kerjasama ini memberikan jaminan bahwa kalau kita makan di restoran bayar pajak, dipastikan akan masuk ke kas daerah atau kas negara. Lalu Pak, itu kemarin kerjasamanya apakah hanya di restoran saja dan hotel, atau tahun ini akan dikembangkan lagi ke sektor lain Pak, misalnya ke PBB dan sebagainya? Karena yang saya tahu kemarin ada 300 alat perekam yang dipasang oleh Bapenda ke sejumlah restoran dan hotel untuk secara langsung mengawasi transaksi yang ada. Iya. Jadi perlu diketahui bahwa tahun 2019 kita memasang alat itu kurang lebih 1.100 ya. Oh, 1.100. Alat sudah terpasang. Iya. Jadi alat sudah terpasang 1.100. Sebenarnya untuk tahun 2020 ini kita menargetkan untuk memasang alat kurang lebih 1.500 unit. Tapi karena pandemi, akhirnya program ini agak terhambat sedikit karena physical distancing tadi. Ya. Kemudian, tadi pertanyaannya apa lagi? Ini kan dulunya kan orang khawatir kalau makan di restoran itu tidak akan sampai. Rupanya dengan kerjasama dengan KPK ini, jadi kita tidak khawatir karena semua masuk dan tercatat.
tahun ini kira-kira adakah penambahan alat lagi yang akan dipasang? Nah, yang saya ketahui itu kan kerjasamanya di restoran dan hotel. Apakah akan menyasar sektor lain, Pak? Misalnya kalau kita bayar PBB, itu bagaimana, atau sektor lain supaya benar-benar orang tahu ya kalau bayar pajak ya ke negara, ke pemerintah dan digunakan untuk pembangunan. Termasuk juga Pak, ini ada netizen bertanya, ini kok kalau bayar listrik ada baca IP pajak penerangan jalan itu dipakai apa sih? Ya, ya jadi sekarang kami mengedepankan transparansi ya. Yang pertama, kenapa transparansi itu penting? Ya untuk menghilangkan macam-macam lah, gratifikasi, korupsi dan sebagainya. PAD kita bisa meningkatkan. Nah, dengan adanya supervisi KPK kemarin, ya pencatatan kita dan pelaporan pajak kita itu sudah langsung bisa dilihat oleh KPK. Ya, jadi kita sudah host to host dengan mereka. Jadi pajak Anda masuk, itu langsung mereka lihat. Apalagi BPHTB kan. Nah, perlu masyarakat tahu bahwa pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, atau pajak parkir itu adalah pajak self-assessment. Ya, self-assessment ini adalah pajak yang dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Nah, mereka merupakan wajib pungut pajak. Iya. Jadi, kalau masyarakat datang makan di restoran, itu dipungut pajaknya oleh wajib pajak, kemudian wajib pajak ini berkewajiban untuk mengembalikan ke negara. Jadi mereka itu ini wajib pajak dari masyarakat semua yang ditarik. Jadi mereka tidak dikenakan pajak untuk restoran sebenarnya. Yang dikenakan pajak adalah masyarakat yang makan di restoran, nginap di hotel, parkir, ke tempat hiburan dan sebagainya. Nah, wajib pajak ini berkewajiban untuk mengembalikan. Ya, sesuai dengan yang dia tarik. Nah, besarannya hanya 10%. Nah, kenapa Laskar Pajak muncul atau Laskar Pajak hadir? Laskar Pajak ini tugasnya memastikan pajak yang ditarik oleh wajib pajak di restoran, di hotel ini masuk atau tercatat di negara. Jangan sampai nanti pendapatannya taruhlah 1 juta, yang dia laporkan cuma 500, 500-nya hilang. Betul, Pak. Nah, inilah gunanya, ya, sehingga masyarakat harus paham, masyarakat harus mengawasi juga. Dan bertanya kalau perlu. Kalau makan, tanya. Apa pajaknya sudah distorkan, apa pajaknya sudah dicatat. Betul. Itu loh. Iya. Pak, tentunya kan bukan perkara mudah, Pak, menerapkan transparansi seperti itu. Banyak anggapan miring bahwa dinas pendapatan daerah yang notabene yang biasa kadang disebut orang lahan basah, lo kok berani melibatkan KPK? Awalnya menerapkan itu tantangannya seperti apa, Pak? Pasti kan pengusaha tidak serta-merta mau menerima. Tantangannya apa? Bagaimana Bapak edukasi mereka? Saya kira tidak mudah ya, tidak mudah merubah mindset kita, tidak mudah merubah paradigma. Jangankan untuk wajib pajak, Mbak Warni, Ibu Warni ya. Untuk Bapenda sendiri, staf dan karyawan kita juga agak sulit kita lakukan dulu ya. Tapi karena kemauan kuat kita dengan cara-cara yang masif, persuasif, ya kemudian tetap kita lakukan tindakan. Jadi sebenarnya persoalan ketegasan aja, ketegasan menjalankan aturan. Gitu loh. Ini yang saya lakukan terus. Ya kalau memang aturannya seperti itu ya kita jalankan seperti itu. Nah terbukti kenapa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, Ibu Warni bisa mencek peningkatan pendapatan kita ini sudah masuk di angka hampir 500 miliar. Oh banyak juga Pak ya? Ya, jadi PAD kita yang dulunya masih sekitar 700-an miliar secara keseluruhan. Sekarang ini PAD kita kan sudah di atas 1 triliun. Pencapaian kita di atas 1,2 triliun. Kurun waktunya 3 tahun saja. Cepat sekali. Itu kalau kita persentasekan, ya itu sudah hampir 2 kali lipat ya. 200% kenaikannya Pak ya, untuk rentan waktu 3 tahun. Makanya kita menjadi urutan ketiga dalam hal peningkatan pendapatan itu oleh KPK. Nah, kalau transparansi kan sudah bisa kita lihat kan. Betul Pak. Nggak mungkin dong kita transparansi kemudian pendapatan kita turun. Iya. Pak, lalu dengan program ini sendiri, tentu kan wajib pajak merasa, ya saya sudah menjalankan kewajiban saya. Adakah reward dari mereka yang taat pajak? Boleh dibilang kan
sangat sulit orang mau berkata jujur, apalagi misalnya dalam angka besar. Itu ada reward tidak dari Bapenda sendiri untuk mendorong mereka untuk lebih meningkatkan kejujurannya? Ya, jadi tiap tahun kita memberikan apresiasi terhadap pembayaran pajak terbaik dari semua jenis pajak. Jadi kita memberikan apresiasi terhadap mereka, kita memberikan reward tertentu bagi mereka, dan tentu saja pasti harus sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena pasti kita memberikan reward, apalagi kalau dalam bentuk materi mungkin ya. Betul, Pak. Itu pasti kan ada aturan-aturan penggunaannya. Iya. Nah, kemarin alhamdulillah kita juga dapat CSR dari teman-teman, itu kita kembalikan ke mereka. Kemudian kita memberikan penghargaan terhadap beberapa wajib pajak terbaik, tidak pernah menunggak, pembayarannya bagus, kemudian tepat waktu dan sebagainya. Itu kita berikan. Iya, Pak, karena ada wajib termasuk pajak pada masyarakat ya. Iya, Pak, betul. Ya. Pak, karena ada juga wajib pajak yang taat, bisa ke Bapak beberkan jumlah total wajib pajak yang bandel? Rata-rata sektor apa, Pak? Paling banyak itu apa? Jadi kemudian bisa ke Bapak beberkan edukasi kepada kita netizen. Kalau bayar pajak itu misalnya ada rentan waktu berapa lama, misalnya. Paling utama ini biasa kadang lupa kalau bayar BBB, Pak. Itu berapa lama rentannya baru misalnya didenda? Gitu. Iya. Saya sih sebenarnya mau aja ya data kita lengkap terkait mengenai pajak-pajak dan sanksi-sanksi atau wajib pajak yang bandel ya. Tapi barangkali tidak etis kalau saya sebutkan di sini ya. Tetapi hampir semua jenis pajak memang ada yang bandel. Hampir semua. Iya. Jadi mereka kita sanksi dengan aturan-aturan yang ada, mekanisme kita juga ada. Mulai kita teguran pertama sampai teguran ketiga, kemudian kita lakukan penindakan-penindakan, bahkan kalau misalnya mereka berusaha sampai ke penutupan usaha. Ibu Warni biasa melihat kita menempel stiker, menempel spanduk, belum bayar PBB, belum bayar pajak ini, itu kita lakukan. Apalagi reklame ya. Iya, betul, reklame Pak. bahkan kita tebang. Ya, banyak Pak itu saya lihat reklame ini belum bayar pajak itu. Iya, itu ada. Itu sudah menjadi tugas rutin kita kalau seperti itu. Berarti itu yang jadi ini sudah berjalan semua. Pak, berarti pemasangan stiker itu berarti sanksi yang paling ringan ya, Pak ya? Iya. Jadi teguran pertama kita belum pasang stiker, teguran kedua juga masih teguran sedangnya, kemudian stiker itu sudah masuk ke ultimatum sebenarnya. Jadi kalau kita stiker, kita pasang spanduk, mereka tidak indahkan dalam waktu tertentu, itu pasti kita lakukan penertiban bahkan sampai ke penutupan usaha. Dan Pak, itu kita lakukan loh. Iya, betul. Pak, tadi kan Bapak sebutkan sektor perhotelan dan restoran itu juga memberi kontribusi besar. Kemudian di sana sudah dipasang alat perekam. Itu pengawasannya bagaimana? Pernahkah misalnya ada pengusaha yang melakukan upaya membujuk Bapak, tolong dikurangi pajak saya supaya ini? Itu gimana kalau menghadapi godaannya? Misalnya tolong dong, potong pajak saya nanti saya kasih segini deh. Ya kalau itu manusiawi ya, dan pasti ada. Tapi kita sudah berubah ya, paradigma kita sudah berubah ya. Jadi tidak ada lagi, walaupun mereka memberikan kita iming-iming gratifikasi, saya kira itu agak sulit dilakukan ya. Kenapa? Karena sistem pengawasan kita memang sudah sangat ketat ya. Kenapa? Mereka kita pasangkan sistem online, atau ada alat kita yang merekam transaksinya. Kemudian mereka memiliki dashboard, kami memiliki dashboard, kemudian KPK juga memiliki dashboard. Berarti dia terkoneksi. Bahkan hanya melalui HP, iya. Jadi hanya melalui HP pun juga saya bisa melihat. Saya bisa melihat kondisi pemasangan alat saya berfungsi atau tidak. Bahkan mereka mengamplak saja saya tahu. Di sana alatnya dicopot, dipasang. Coba turun ke sana, Laskar Pajak turun. Seperti itu. Berarti ketat sekali, termasuk Pak, ya? catatan transaksinya, iya. Jadi sistem kita sudah ada. Dan ini terkoneksi ke KPK, terkoneksi ke pemerintah kota, terkoneksi ke Bapenda sendiri, bahkan melalui HP pun. Nah, sistem inilah yang dikembangkan dan disiapkan oleh BPD Sulselbar atau Bank Pembangunan Daerah kita.
Pak, berarti, mereka yang mensupport. Pak, berarti kalau ada ketahuan misalnya usaha A itu mengurangi pajaknya itu ketahuan secara online. Ketahuan, nggak bisa bohong dia. Ya, Nah, Laskar Pajak juga, hampir setiap jenis wajib pajak yang tersebar di Makassar ini kan ini ribuan wajib pajak. Iya, Pak, betul. Ribuan wajib pajak, apalagi hotel, kalau kita gabung semua ini bisa ribuan ya. Setiap hari di tempat yang berbeda mereka melakukan pencatatan dan kita mengetahui ambang batas pembayaran pajak mereka. Ambang batas tertinggi berapa, ambang batas terendah berapa. Itu setiap jenis wajib pajak dan ini terus kita lakukan tiap hari. Iya. Gitu. Oh, betul-betulan Pak ya, benar tepat bayar dan langsung tercatat. Pak, iya. Pak, dalam menerapkan program seperti ini kan ini berat mengarah pada clean government itu. Ya. Pak, tentu pasti ada tekanan. Tidak sih, itu bagaimana Bapak menghadapi tekanan dari semua pihak yang merasa khawatir? Ini kan sebenarnya bisa diatur, dikurangi sedikit lah. Bagaimana sih Bapak menghadapi mereka ini secara bijak? Iya. Jadi yang pertama, kalau saya bekerja tanpa beban ya. Oh iya betul. Kalau Anda bekerja tanpa beban, ya jalan aja. Iya. Nggak mau pusing, walaupun tekanan seperti apa, dan itu saya hadapi semua. Berarti Bapak pernah ada yang tekan Bapak ya? Oh pasti, sudah jelas. Ya. Tapi karena kita bekerja tanpa beban, betul, ya, Pak. kita bekerja lillahi ta'ala, ya. Iya. Kita melihat ini harus masuk ke negara, nggak boleh tidak. Itu. Jadi, ya tergantunglah kita ya bagaimana bekerja. Kalau kita punya orientasi untuk memperbaiki, dan kita memiliki tim yang kuat, ini harus dicatat. Betul. Tim. Tidak akan mungkin saya bisa bekerja sendiri tanpa didukung oleh tim yang kuat. Saya sangat mengedepankan tim ini. Iya. Jadi kerjasama tim itu sangat diperlukan. Nggak ada kok orang bisa kerja sendiri. Betul, kuat. Pak. Iya. Ya. Pak, itu kan tadi Bapak sebutkan kerjasama tim. Itu dari awal itu Bapak mengubah mindset mereka itu bagaimana Pak supaya mereka mau menerima bahwa ini yang perlu saya sampaikan. Iya. Ya. Jadi yang pertama, untuk membuat organisasi berkinerja tinggi itu adalah membentuk tim efektif itu. Iya. Saya punya komitmen, jadi saya orang bekerja dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Iya. Tetapi pimpinan saya harus saya sampaikan, kalau Bapak memberikan amanah kepada saya diberikan kesempatan untuk membentuk tim saya. Saya nggak suka diberikan orang-orang, nggak suka. Nggak begitu cara kerja biarkan saya memilih. Saya memilih tim sendiri. Iya. Saya memilih tim sendiri, targetnya Bapak kasih, saya akan perlihatkan target itu. Kalau targetnya nggak nyampe, ya silakan ganti. Oh, berarti Bapak memberikan pusing-pusing ganti saja. Berarti kalau dari cara ngomong Bapak ini bahwa memang benar-benar Bapak menganggap bahwa jabatan saat ini adalah amanah. Ya, harus. Karena kalau jabatan itu bukan amanah, kita tidak mencintainya dan kita tidak bekerja sesungguhnya, seutuhnya, itu agak sulit loh untuk memberikan yang terbaik. Ya. Betul, nah, Pak. Satu, yang diperlukan adalah integritas kita dan tanggung jawab. Betul, itu harus ada rasa malu. Betul. Ya, kalau kita nggak punya rasa malu terkait mengenai peningkatan kinerja kita, ya saya kira itu tidak ada artinya ya. Apalagi kinerja Bapak ini sangat terukur karena dihitung dari angka. Ketika turun sedikit saja bisa dianggap itu tidak berhasil. Dan saya sangat malu untuk itu. Kemudian Pak, ini kan Bapak berarti sangat tegas, tidak pandang bulu, kalau bersalah ya bersalah. Kemudian ini Pak, tantangan itu tadi disebutkan sangat besar. Lalu di masa menuju new normal ini sendiri, kira-kira optimisme Bapak seperti apa sih dalam mendorong peningkatan pajak itu? Saya kira sebagai orang yang bergelut di bidang pendapatan sekarang ini ya, saya sangat mendukung pasti program orang bilang new normal ya, tatanan baru dan sebagainya. Ya, cuman terlalu ke Inggris-Inggrisan kita nih. Orang banyak nggak ngerti itu. Kenormalan baru. Iya, jadi tata hidup baru sebenarnya maksudnya. Iya, Pak. Tapi sebenarnya new normal ini adalah peninggalan orang-orang tua kita dulu sebenarnya, yang harus kita lakukan lagi sekarang. Bersihan, ya, dan keamanan, konsistensi dalam bekerja dan sebagainya, kan seperti itu. Iya, Pak. Nah, peluangnya sangat besar dan saya sangat berharap dengan kondisi itu. Kenapa? Iya, Pak. Karena kita akan melakukan
recovery ekonomi, usaha Betul. sudah mulai bergeliat. Betul. Kita mempunyai harapan untuk pendapatan itu bisa masuk gitu loh. Nah kalau kita masih seperti kemarin, Iya. apa yang kita mau harap? Betul, Pak. Betul. Iya kan? Betul. Tapi tetap dengan itu tadi, protokol kesehatan itu harus jalan dan disiplin untuk menggunakan itu. Iya, iya. Pak, ini perbincangan kita sangat seru sekali ya hari ini, bahwa memang betul-betul Bapak ini, kalau saya bisa menyimpulkan ya, bahwa Bapak ini menjadi garda terdepan pemerintah Kota Makassar dalam mendorong pembangunan, karena secara ini Bapak yang mengumpulkan duit, kemudian didistribusikan ke semua instansi untuk dimanfaatkan. Iya, jadi memang seperti itu tugas kami yang diberikan amanah oleh pemerintah kota ya. Dan kita harus berpikir bahwa saya, teman-teman di Bapenda ini, atau tim kami ini tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada dukungan OPD lain. Betul. Ya, karena sistem kita ini kan satu sistem. Betul. Kalau cuman kami yang bekerja untuk itu, dan saya kira kan tugas kita sudah berbeda-beda ya. Betul, sudah Pak. diberikan pemilahan tugas. Nah, kebetulan aja kita di sini. Iya. Nah, gitu loh. Iya. Nah, kami hanya berharap bahwa dengan kondisi yang sulit seperti sekarang ini, Iya. Bapenda terus berjalan, ya, memberikan solusi, membuat strategi-strategi supaya pendapatan kita tidak anjlok banget gitu. Betul. Nah, tetapi kita butuh penggunaannya betul-betul memenuhi unsur prioritas. Betul. Gitu loh. Iya, Pak. Ya, jadi betul-betul memenuhi unsur prioritas dan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Betul. Karena dana yang kita kelola ini dari masyarakat semua, nggak ada yang turun dari langit. Semua dari masyarakat. Iya, iya, gitu loh. iya. Pak. Jadi harus ada sense of crisis gitu. Oh, ya? Betul, iya. Pak, ini kan berbicara dari awal sampai sekarang, Bapak ini sangat sibuk sekali mengurusi masyarakat, pendapatan. Adakah waktu untuk keluarga, Pak? Misalnya bagaimana cara Bapak membagi waktu? Ini kan di sisi lain Bapak diwajibkan pokoknya ya harus tingkatkan pendapatan melalui pajak. Di sisi lain itu gimana sih cara Bapak membagi waktu dengan keluarga? Kalau dibilang waktu ya hampir nggak ada ya. Jadi saya hampir dikritik habis-habisan dengan anak-anak di rumah ya. Iya. Tapi saya menggunakan waktu sebaik-baiknya. Urusan kantor ya di kantor. Saya nggak mau terima orang urusan kantor di rumah. Betul. Nggak ada urusan kalau kantor di rumah. Di rumah ya untuk orang di rumah gitu. Waktu libur ya kita upayakan untuk memanfaatkan waktu tersebut. Karena kan seminggu libur kita cuma Sabtu Minggu. Iya, Kadang juga ada perintah-perintah lain kan. Iya, Pak. Nah, sehingga betul-betul kita manfaatkan. Urusan kantor ya di kantor. Iya, Gitu loh. Saya nggak terima urusan kantor di rumah. Berarti benar-benar harus quality time dengan keluarga, Pak ya? Harus. Iya. Iya. Seperti itu. Iya. Pak, ini di waktu senggang biasanya Bapak ngapain? Ini Bapak dari tadi ngomong itu sugar sekali, fit banget, Pak. Ada rahasia tips-tips menjaga kesehatan di kondisi pandemi ini bisa di-share? Ya, kalau saya tetap protokol itu jaga ya. Kesehatan perlu, bahkan kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa berproduksi atau tidak produktif ya. Iya, Pak. Jaga kesehatan, olahraga tiap hari. Ya, cuman butuh it takes time 15 minutes. 15 menit saja yuk olahraga udah lumayan itu. Biasanya ya. apa, Pak? Kalau nggak bisa lari-lari di rumah ya, jalan-jalan di keliling-keliling, ya. Jogging. Push up sedikit. Dan konsumsi vitamin. Pasti, karena usia kita sudah tidak, walaupun tidak tua ya, karena kita kan masih muda terus ya. Iya, Pak. Ya, Mudah tetap terus. vitamin lah. Ya, karena kan vitamin tidak diproduksi tubuh, itu harus diberikan. Asupan gizi juga perlu. Iya. Nah, dengan kondisi sekarang, perbanyaklah makan, minum dengan makanan dan minuman yang meningkatkan imun. Iya. Tuh, jeruk, ya, kemudian minuman ada jahenya, Iya, Pak. macam-macam lah. Banyak kok dijual dengan murah itu. Herbal-herbal ya, Pak, rempah-rempah. Iya. Herbal lah. Iya. Iya. Banyak yang herbal. Pak, enggak terasa kita sudah hampir 1 jam berdiskusi nih. Bisa minta Oh, closing iya. statement ya, Pak? Himbauan kepada masyarakat untuk bayar pajak. Oke. Ya sorry karena mungkin terlalu ini ya, Bersemangat. semangat banget ini. Saya sangat berterima kasih pertama ya dengan Sindo tentunya memberikan kesempatan ke kami untuk memberikan edukasi, mensosialisasi pajak-pajak kita. Ya, Pak. Jadi kami hanya berharap bayar pajak tepat waktu, ya. Kemudian tepat nilai, ya. Kemudian
kalau membutuhkan sesuatu terkait pajak, sebaiknya langsung datang ke kantor kami dan jangan menitipkan uang pajak. Iya. Bayar pajak langsung di bank. Gunakan fasilitas-fasilitas online kita. Iya. Ada PT Pos juga boleh, ada bank-bank boleh, terserah. Tapi jangan menitipkan uang pajak. Ya, silahkan bayar sendiri. Prosesnya mudah dan cepat. Iya. Ya, tepat waktu, tepat nilai. Bayar sendiri. Iya, Ya. Pak. Iya, Pak. Kemudian untuk masa sekarang karena masa pandemi, sebaiknya ya kita stay at home lah, di rumah aja dulu. Kalau nggak penting banget nggak usah keluar. Iya, Pak. Hindari kerumunan-kerumunan ya. Karena kita nggak tahu nih orang kena atau enggak, terpapar atau enggak, tergantung Iya, Pak. imun kita. Iya, Pak. Ya, jadi jaga jarak, pakai masker ini penting. Iya, Pak. Jadi keluar rumah pakai masker. Ya. Iya, Pak. Dan hand sanitizer harus tetap di kantong. Ya, hand Iya, sanitizer Pak. harus tetap di kantong. Iya. Ya. Nah, itu aja barangkali yang bisa kita sampaikan, tetap jaga kesehatan. Iya, Pak. Kalau kita nggak sehat, nggak bisa kerja. Iya. Nggak bisa kerja, nggak produktif. Nggak Betul, produktif, Makassar hancur. Betul, Pak, betul. Iya, terima kasih banyak, Pak, atas waktunya sore hari ini. Semoga Bapak Terima kasih. sehat-sehat selalu, kuat selalu, Pak, dalam Amin, menegakkan amin, pajak insyaallah. di Kota Makassar, karena Bapak ini sangat berperan besar dalam mendorong pembangunan yang ada di Kota Makassar. Sampai ketemu lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Sinto. Iya, Pak, sama-sama. Ya, demikian tadi bincang sore kita bersama Kepala Bapenda Kota Makassar, Bapak Irwan Adnan, yang dapat saya simpulkan bahwa jangan khawatir bayar pajaknya, karena sekarang kalau kita bayar pajak itu sudah tepat sasaran, maksudnya bahwa itu akan langsung masuk ke kas negara atau ke kas daerah. Apalagi sekarang Bapenda sendiri sudah bekerja sama dengan KPK menyimpan alat perekam di sejumlah wajib pajak yang ada di Kota Makassar, khususnya di sektor-sektor usaha. Berikutnya lagi yang disampaikan oleh Bapak Irwan Adnan, jangan lupa bayar pajak itu tepat waktu dan tepat nilai biar tidak kena denda. Dan jangan sampai menitipkan pembayaran pajaknya kepada siapapun, karena sekarang Bapenda telah menyiapkan banyak tools untuk membayar pajak, bisa di bank, PT Pos, dan memanfaatkan layanan online yang tersebar di Kota Makassar. Karena jangan lupa, pajak kita itu adalah juga berperan dalam mendorong pembangunan yang ada di Kota Makassar. Demikian bincang sore saya hari ini. Saya Suwarni Damar, jurnalis Koran Sindo Makassar, menyampaikan terima kasih atas partisipasi para netizen yang sudah bersama kami. Kita akan bertemu lagi besok dalam tema berbeda dan narasumber yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.